kalau yang lain itu adalah elemen-elemen pendukungnya. Mungkin tukarkan dalam bentuk uang. Nah, itu juga nggak masalah kalau Anda berprinsip rezeki bukan hanya uang. Anda juga bisa kaya di akhirat. Karena apa? Anda lebih bermanfaat. Hindari kalimat ini agar tidak miskin. Kalimat yang nanti saya bagikan itu adalah sebuah pembenaran dari orang-orang yang mungkin berpikiran segala sesuatu itu hanya untuk membenarkan bahwa kondisinya tidak bisa. Dari situ kita harus merubahnya ya. Harus menjadikan itu semua adalah sesuatu yang berbeda. Jangan kita ikut-ikutan mungkin kata orang yang dia nggak ngerti juga sebenarnya, tapi dia membagikan sebuah kalimat yang itu membuat kita malah justru terjerumus dan kita menjadi orang yang malah susah untuk mendapatkan nilai uang yang menjadi tujuan kita. Berapapun itu nilainya, teman-teman harus punya gambaran, teman-teman harus yakin bahwa itu bisa, dan hindari kalimat-kalimat yang itu membenarkan bahwa segala sesuatu itu nggak mungkin, segala sesuatu itu nggak harus uang, segala sesuatu itu bla 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 ya. Banyak orang yang berpikiran bahwa segala sesuatu itu bukan hanya uang tujuannya, padahal kita membutuhkannya. Di sini kita membahasnya dan kita harus menghindari kata-kata ini agar apa? Ya agar kita akan mudah mendapatkan nilai-nilai uang tertentu. Jadi kita punya keinginan nih, punya penghasilan, kita pengen punya hasil usaha mungkin, ataupun kita punya gaji dari pekerjaan kita, ataupun kita punya investasi ataupun kekayaan yang itu nilainya adalah uang. Apapun itu investasinya dan apapun itu nanti bentuk asetnya, entah tangible, entah intangible, semuanya itu kalau bisa ada nilai uangnya. Bahkan yang intangible aja tidak bisa dinilai dengan uang yang ya mungkin tarafnya kecil. Karena apa? Intangible ini sesuatu yang sangat berharga banget. Tapi kita nggak membahas itu ya, karena itu nanti untuk pembahasan bisnis. Nah, apa yang pengen saya sampaikan di sini adalah, pernah nggak kita mendengar bahwa rezeki itu bukan hanya uang, tapi bisa ini, bisa itu, dan segala macam. Ya, mungkin itu ada benarnya, tapi kadang orang mengucapkan seperti itu hanya untuk pembenaran. Jadi dia membenarkan kondisinya seperti itu. Dia nggak berharap untuk mendapatkan nilai uang tertentu yang masuk ke dalam kehidupannya. Jangan salahkan kalau orang punya prinsip rezeki bukan hanya uang, ya uangnya juga nggak bisa banyak dan uang juga jarang masuk. Karena apa? Sebenarnya identik rezeki itu dengan uang. Kalau yang lain itu adalah elemen-elemen pendukungnya. Anda berusaha nih, Anda bekerja, terus Anda ini udah capek-capek ya bekerja di orang lain mungkin, atau Anda usaha. Mau nggak? Misalkan Anda cuman dikasih makan, terus Anda cuman dikasih ucapan terima kasih. Ya kalau Anda berprinsip bahwa rezeki bukan hanya uang, Anda udah dikasih makan loh. Orang udah berterima kasih loh. Dia jadi baik dengan Anda loh. Itu juga bisa dianggap sebagai rezeki kalau Anda berpikirannya seperti itu. Rezeki bukan hanya uang. Nah, tapi kalau rezeki itu yang diberikan bisa kita mungkin tukarkan dalam bentuk uang, nah itu juga nggak masalah kalau Anda berprinsip rezeki bukan hanya uang. Bisa aja Anda bekerja dibayar dengan emas misalkan. Anda dibayar dengan aset tertentu yang itu bisa Anda cairkan dan menjadi uang. Itulah rezeki bukan hanya uang, tapi bisa diuangkan. Tapi kalau ada yang berprinsip, wah banyak temen itu rezeki, bullshit man, serius. Banyak temen itu pemborosan. Dari sekian banyak temen, berapa yang dia itu positif? Berapa yang itu negatif, berapa juga mereka yang parasit. Ketika Anda banyak uang, ya teman Anda banyak. Karena apa? Ya mereka membutuhkan Anda, mereka membutuhkan asupan-asupan dari Anda, entah itu nanti makan, entah jalan-jalan, entah dia punya kebutuhan yang Anda harus tanggung juga. Nah itu adalah prinsip orang-orang yang parasit, jadi akan menggerogoti Anda. Lebih baik Anda memiliki teman gak perlu banyak-banyak, tapi mereka potensial. Misalkan nih, Anda berkumpul dengan 10 orang sukses, yang ke-11 adalah Anda. Tapi kalau Anda berkumpul dengan 10 orang yang toksik, ya yang ke-11 adalah Anda. Itu akan menjadi sebuah labeling yang itu juga akan direkam pada pikiran bawah sadar Anda, dan itu akan menjadi kehidupan Anda. Sayang banget kalau Anda punya banyak teman tapi bukan teman yang potensial. Dalam artian potensial itu bukan yang bisa kita manfaatkan ya, tapi potensial itu yang bisa membuat kita bertumbuh, entah ilmunya, entah bagaimana cara pandangnya, dan lain-lainnya yang itu bisa membuat kita jauh lebih maju. Itulah teman-teman yang potensial. Terus ada lagi yang berprinsip bahwa tak apa miskin di dunia, tapi kaya di akhirat. Ya buat apa? Itu orang yang putus asa itu yang ngomong gitu. Anda hidup di dunia, Anda punya kelimpahan uang nih.
banyak banget, Anda punya kekayaan nih, Anda bisa membantu banyak orang, Anda bisa ya mungkin bisa menyekolahkan orang lain, Anda bisa segala macam yang itu memberikan support kepada orang. Apakah itu sesuatu yang salah? Ya enggak. Dengan Anda kaya dan banyak uang itu bisa terwujud. Jadi Anda kaya di dunia juga kaya di akhirat. Tapi kalau orang putus asa pasti berpikirnya aku miskin di dunia nggak apa-apa, yang penting kaya di akhirat. Pola pikir dari mana? Anda kaya di dunia, Anda juga bisa kaya di akhirat. Karena apa? Anda lebih bermanfaat. Karena kalau dengan Anda miskin di dunia aja, itu Anda mau support orang pakai apa? Susah kan? Mungkin di sekitar Anda orang yang butuh sekolah, butuh apa, Anda nggak bisa bantu. Anda cuman ya menjadi bagian dari mereka juga. Anda bisa bahagia, Anda dapat ya mungkin keberkahan atau apapun ya. Bisa nggak? Ya belum tentu. Karena apa? Anda tidak bisa bermanfaat di dunia. Tapi kalau Anda kaya, Anda bisa bermanfaat dan Anda bisa mengaplikasikannya untuk kebaikan. Terus Anda bisa support banyak orang. Minimal lah Anda bisa berbagi ilmu Anda bisa berbagi ya mungkin pengalaman Anda, itu udah merubah kehidupan orang. Misalkan nih Anda kaya, terus Anda bisa merubah kehidupan orang dengan memberikan dorongan. Lu belajar gini nih, no belajar di sono no. Terus kalau udah, lu kerja dulu tempat gua belajar. Nanti abis itu lu bisa maju, lu bisa buka usaha sendiri. Itu jauh lebih bijaksana. Tapi kalau kita berprinsipnya ya udahlah nggak apa-apa miskin di dunia, penting kaya di akhirat. Bisa nggak lu bermanfaat bagi banyak orang? Ya kan mungkin doa-doanya, wah Tuhan jadikan aku orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Ya mungkin doanya seperti itu, tapi saya nggak mengajarkan berdoa seperti itu. Utamakan diri sendiri dulu, baru orang lain. Ya, ketika kita udah berdoa seperti itu, ya Anda mau bermanfaatnya seperti apa? Anda mau bagaimana ya? Jadi hindari pembenaran-pembenaran yang itu kayaknya, wah oke banget nih, bagus banget nih, tapi ternyata, waduh, nggak ada isinya. Sebenarnya itu pembenaran karena kita nggak bisa apa-apa. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku dengan cinta dan pesanmu tentang cara menarik semesta dengan hati dan pikiran terbuka. Kau ajarkan hukum tarikan